podcast kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum cerita film Spectral yang dirilis pada tahun 2016, disutrai oleh Nick Mathew dan diproduksi oleh Legendary Pictures. Film ini diperankan oleh James Badger-Dale sebagai Client, Emily Martimer sebagai Friend Madison, Mike Martini sebagai Mayer Session, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini mengisahkan seorang ilmuwan bernama Mike Klein yang suka nyalain udut kebalik. Dan gak usah kebanyakan spoiler di awal, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Berawal dari seorang sersan bernama Davis yang sedang menjalankan tugasnya dalam operasi tempur di perang saudara negara Moldova, di mana negara tersebut terletak di antara negara Rumania dan Ukraina. Sersan Davis terlihat mengalami panik yang sangat bahagia saat pasukannya terbunuh dalam operasi tersebut. Sambil menunggu bantuan, Sersan Davis mencoba untuk terus bergerak sambil memakai kacamata hiperspektralnya. Di dalam sebuah bangunan, Davis menemukan banyak sekali mayat yang kondisinya membeku. Saat Davis sampai di ujung bangunan, ia melihat sebuah asap yang muncul dari bawah bangunan. Akan tetapi saat Davis melepaskan kacamatanya, ia tak melihat apa-apa. Setelah memakainya kembali, asap berubah menjadi wujud misterius, lalu menabrak Sersan Davis, dan seketika itu juga, Davis pun langsung meninggal. Kemudian, sini berpindah ke sebuah tempat rongsokan, di mana seorang peneliti bernama Dr. McLean sedang mencari bahan kimia bernama tetrasen. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Klein pergi ke gedung tempat ia bekerja, yaitu di Defense Advanced Research Project Agency, yang disingkat DRAPA. Kemudian, Klein mengekstrak tetesan temuannya untuk dijadikan sebuah pelontar laser, di mana laser yang dihasilkan mampu melumerkan sebuah balok es hanya dalam hitungan detik. Setelah itu, atasan Klein yang bernama Bagong membawa tamunya untuk memperkenalkan proyek yang barusan Klein aplikasikan, yaitu proyek pembuatan senjata yang bisa membekukan musuh dan juga mendidikkan musuh hanya hitungan detik. Dan proyek ini diminta oleh salah satu pasukan elit anti-teroris AS, yaitu SEAL Team 6. Malam harinya, Bagong menemui Klein untuk memberitahu sesuatu yang penting tentang kejadian di medan perang Moldova, dan ada kaitannya dengan kacamata hiperspektral ciptaan Klein itu sendiri. Bagong mengatakan kalau ia dihubungi oleh Jenderal Orlan, di mana Jenderal Orlan ini ingin menanyakan langsung kepada Klein tentang kacamata yang ia buat, karena beberapa pasukannya banyak yang gugur, serta menemukan kalau yang dihadapi pasukannya bukanlah manusia, melainkan sesosok misterius dan hanya bisa dilihat oleh kacamata buatan Klein. Bagong kemudian meminta Klein untuk terbang ke Moldova dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tidak singkat cerita, Klein sampai di markas militer AS bersama prajurit baru serta prajurit tambahan. Klein disambut oleh Jenderal Orlan dan dibawa ke dalam kantornya. Di sini Orlan menunjukkan 5 rekaman dari kacamata prajurit sebelum akhirnya mereka meninggal. Di dalam rekaman tersebut terlihat ada bayangan putih yang awalnya diduga gangguan teknisi. Namun dugaan tersebut kurang tepat karena bayangannya bergerak seperti makhluk hidup. Klein yang pertama kali melihatnya masih belum bisa menyimpulkan kalau bayangan tersebut asap rokok atau asap bakaran menyan karena memang gambar yang diambil kurang jelas. Orlan kemudian membawa Klein ke salah satu agen CIA bernama Friend Madison yang juga ditugaskan untuk kasus ini. Sebelum Klein ikut memecahkan kasus asap rokok, Madison meminta Klein untuk menandatangani surat perjanjian di mana Klein ini diminta tak boleh membeberkan masalah ini ke orang-orang luar. Setelah Klein setuju, ia dibawa ke ruang kontrol militer untuk mengecek rekaman dari kacamata Sersan Davis. Di rekaman tersebut memperlihatkan bayangan asap membunuh Davis hanya dengan menabraknya. Orlan juga memperlihatkan foto para mayat prajurit serta pemberontak Moldova yang kondisinya seperti terbakar dan berkarat. Madison lalu berpendapat kalau bayangan tersebut adalah anggota pemberontak lokal yang memakai kostum kamuflase aktif tingkat tinggi dan mereka didanai oleh negara lain untuk menciptakan peperangan. Klein yang orangnya suka nyalain udut kebalik tidak yakin dengan pendapat Madison. Lalu Klein menyarankan untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas dari bayangan asap, karena gambar yang lebih jelas kemungkinan bisa diidentifikasi.
Glenn kemudian menunjukkan kamera hiperspektral yang ia bawa dari Dapra, di mana kamera ini bisa menangkap bayangan lebih jelas dan lebih detail dari kacamata yang ia buat. Setelah itu, Orlan menugaskan Glenn untuk mengambil gambarnya dan Glenn akan bergabung dengan tim Delta Force yang kebetulan sekali akan menjalankan misi mencari tim Utah, di mana tim tersebut dikabarkan hilang sehari sebelumnya. Sebelum berangkat, Glenn memasangkan perangkat kameranya di salah satu kendaraan pengangkut personel. Lalu Glenn berkenalan dengan tim personel Delta, di antaranya Sergeant Toll, Letnan Marco, dan Mayor Sion. Pagi harinya, Glenn, Madison, dan tim Delta Force mulai berangkat menuju ke titik lokasi tim Utah berada. Sesampainya di tempat tujuan, tim Delta langsung masuk ke dalam sebuah gedung untuk mencari tim Utah yang masih bisa diselamatkan. Sedangkan Glenn, Madison, dan Letnan Marco menunggu di dalam kendaraan sambil memantau mereka. Di saat ini juga, tim Delta melihat pergerakan di balik bak mandi. Mereka pun membuka bak mandi tersebut dan menemukan salah satu personil tim Utah sedang bersembunyi di dalamnya. Dia adalah Sersan Comstock, satu-satunya orang yang selamat dari serangan bayangan misterius. Comstock mengaku kalau dirinya melihat bayangan tersebut membunuh semua personilnya, dan ia berhasil selamat karena bersembunyi di balik bak mandi yang terbuat dari keramik. Beberapa pasukan Delta kemudian menelusuri ruangan atas, di mana di ruangan tersebut terdapat banyak sekali mayat tim Utah. Saat ini juga, salah satu personel Delta melihat pergerakan bayangan asap. Ia pun panik dan langsung menembakinya. Akan tapi peluru yang ditembakkan tak mengenai tubuh si bayangan, seperti menembak udara. Bayangan tersebut lalu menyerang balik personil Delta, membuat tim Delta kewalahan karena mereka seperti melawan sosok yang tidak bisa dibunuh. Melihat sebagian tim terbunuh, Mayor Seon dan Sersan Toll memutuskan untuk kembali ke dalam kendaraan sambil membawa Comstock. Akan tetapi si bayangan terus mengejarnya sampai ke depan pintu gedung. Glenn mengambil kesempatan ini untuk mengambil gambar si bayangan, sementara Letnan Marco mencoba menyerang bayangan dengan basoka. Akan tetapi hal itu sia-sia karena si bayangan orang mati-mati. Bayangan tersebut kemudian menyerang Marco dan berhasil membunuhnya. Setelah sebagian personil sudah masuk ke dalam kendaraan, mereka pun langsung pergi untuk kembali ke markas mereka. Saat di perjalanan, kedua kendaraan mereka terkena ranjau darat yang membuat kendaraannya terguling. Beberapa personil juga meninggal akibat terbentur keras termasuk Comstock. Dan karena kedua kendaraan sudah tidak bisa beroperasi, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berlari. Mereka akhirnya menemukan sebuah pabrik yang sepertinya aman untuk dijadikan tempat beristirahat. Dari dalam pabrik, mereka mencoba mengawasi para bayangan lewat kamera yang Glenn bawa. Di sini mereka menemukan kalau para bayangan mencoba untuk masuk ke dalam pabrik, namun mereka dihentikan oleh penghalang berupa serutan besi murni yang melingkari area pabrik. Glenn dan Sion menyimpulkan kalau di dalam pabrik ini pasti ada penghuninya. Tanpa pikir panjang, tim Delta pun langsung menyusuri ruangan atas untuk memeriksanya. Saat ini juga mereka mendengar suara tangisan dari sebuah kamar. Mereka pun mencoba untuk mendekati kamar tersebut. Namun tiba-tiba beberapa tembakan muncul dari dalam kamar. Setelah tembakan berhenti, tim Delta langsung masuk ke dalam dan menemukan dua bocil sedang bersembunyi sambil membawa senjata AKM yang barusan mereka gunakan. Dua bocil tersebut bernama Sari, si kakak, dan Bogdan, si adik. Tim Delta juga menemukan kontrol radio. Mereka pun menggunakan radio tersebut untuk meminta bantuan kepada Jenderal Orlan agar segera mengirimkan bantuan secepatnya. Setelah itu, Sari mengatakan bahwa ayah mereka menyebarkan serutan besi untuk melindungi anak-anaknya. Akan tetapi ia diserang oleh para bayangan dan membuatnya terbunuh. Sari dan Bogdan juga menjelaskan tentang makhluk bayangan tersebut yang bernama Aratare. Warga Moldova percaya kalau Aratare adalah roh seseorang yang terjebak di antara kehidupan dan kematian, serta tak dapat menemukan kedamaian. Hal itu diakibatkan oleh perang. Kemudian Glenn menyimpulkan jika ayah Sari meletakkan serbuk besi untuk mengusir Aratare, pasti ia tahu banyak tentang Aratare.
Lalu Sari membawa Clean dan Madison untuk ke ruangan di mana jasad ayah Sari berada. Di sini Clean menemukan sebuah ubin yang terbuat dari keramik dari saku ayah Sari. Ia juga menemukan sebuah peta kecil bernama Masarov. Sari pun menjelaskan bahwa Masarov adalah tempat pembangkit listrik dan di tempat itulah semuanya dimulai. Setelah itu, tim Delta mengatur rencana untuk menuju ke titik di mana tim bantuan akan datang. Namun untuk menuju ke titik tersebut, mereka bakalan berhadapan langsung dengan Aratare dan perlengkapan mereka sebagian rusak seperti kacamata hiperspektral. Clean kemudian mempunyai ide, yaitu membuat persenjataan dari serbuk besi yang ada di dalam pabrik, karena serbuk besi tersebut bisa menghambat pergerakan Aratare. Clean juga akan memodifikasi kameranya menjadi lampu sorot yang dapat memperlihatkan Aratare hanya dengan mata telanjang. Tim Delta juga mengabarkan kepada tim bantuan untuk membawa lampu sorot dari hiperspektral agar mereka bisa melihat musuhnya. Setelah semuanya siap, Clean menguji kamera sorotnya dan itu berhasil membuat Aratare terlihat. Namun tanpa diduga, para Aratare malah menemukan cara untuk masuk ke dalam pabrik dengan melompat ke tiang listrik. Tim Delta pun langsung pergi lewat pintu belakang lalu berlari menuju ke titik penjemputan. Di perjalanan mereka dikejar-kejar oleh Aratare yang pergerakannya sangat lincah. Mereka pun mulai melemparkan granat serbuk besi untuk menghambatnya. Tetapi hal itu hanya sementara. Beberapa tim Delta diserang dan terbunuh. Sebagian tim kemudian sampai di titik penjemputan. Mereka berlindung di dalam bus sambil menunggu tim bantuan. Keadaan semakin buruk saat kamera hiperspektral milik Clean mengalami konslet. Untung saja tim bantuan datang dengan mengendari tank. Tim tersebut juga memakai lampu hiperspektral untuk melihat Aratare. Di saat tim bantuan melihat Aratare, mereka langsung menembakkan meriamnya. Akan tetapi hal tersebut malah membuat tim Delta yang ada di bawah berjatuhan karena terkena percikan ledakan. Para Aratare yang tak mempan dengan meriam langsung menyerang balik. Mereka juga mampu merusak tank hanya dengan menyeruduknya. Setelah Aratare menguasai pertempuran, Bogdan terlihat berdiri di tengah-tengah para Aratare. Tim Delta mencoba untuk menyeretnya, akan tetapi Bogdan lebih dulu diserang oleh Aratare dan membuatnya mati seketika. Gak lama kemudian, helikopter pun datang. Tim Delta segera masuk ke dalam heli, sedangkan Clean menatap kesal ke arah para Aratare yang begitu tega membunuh seorang anak kecil. Clean pun melepaskan beberapa serbuk besi lalu memecahkannya ke tanah. Seketika itu juga, serbuk besi menghampur mengenai tubuh para Aratare. Setelah itu, Clean diseret untuk masuk ke dalam heli. Saat mereka mengudara, mereka mendapat kabar dari Jenderal Orlan kalau Aratare telah menyerbu markas mereka. Orlan kemudian mengarahkan tim Delta untuk mendarat ke bunker sipil yang dikendalikan oleh militer sekutu Moldova. Sesampainya di dalam bunker, mereka langsung meriksa keadaan Sari yang terluka akibat ledakan meriam. Beberapa saat kemudian, Jenderal Orlan datang sambil membawa beberapa perlengkapan perang. Orlan memberitahu kepada Sion dan anak buahnya bahwa dari 240 prajurit yang ada di markas hanya tersisa 19 prajurit yang selamat. Orlan juga mengungkapkan kalau serangan Aratare begitu sangat cepat dan senjata militer manapun tak bisa membunuhnya. Sekarang Orlan kehabisan rencana untuk melawan Aratare, begitu juga suara YND. Saat ini juga, Clean menjelaskan kalau Aratare kemungkinan buatan manusia dan terbuat dari condensed Bose-Einstein. Condensed Bose-Einstein itu sendiri adalah sebuah fase benda yang terbentuk dari boson didinginkan ke suhu yang mendekati nol mutlak, yaitu min 270 derajat Celcius atau min 459 Fahrenheit. Dengan kondisi seperti itu, para Aratare mampu bergerak menembus dinding dan mampu membunuh orang hanya dengan sekali sentuh. Namun karena buatan manusia,
Aratare juga memiliki kekurangan, yaitu tidak mampu melalui serutan besi serta bahan keramik. Clan sangat yakin kalau Aratare adalah proyek senjata yang didanai oleh pemerintah dengan dana miliaran dolar. Untuk melumpuhkan Aratare, Clan harus membuat sebuah senjata plasmic discharger, yaitu sebuah senjata plasma yang bisa menghancurkan kondensat, di mana senjata tersebut pernah diuji oleh Clan saat mendirikan sebuah es balok. Clan kemudian meminta para prajurit untuk mengambil sebuah bahan yang ada di dalam bunker. Setelah semuanya terkumpul, Clan mulai meracik satu persatu senjatanya. Beberapa unit senjata kini sudah jadi. Tim Delta pun mulai mengatur rencana masuk ke Mazarov untuk mematikan pemicu kondensat. Setelah itu, mereka pun mulai berangkat menuju ke Mazarov menggunakan pesawat Spearhead. Sesampainya di lokasi, sebagian tim Delta turun terlebih dahulu untuk memancing perhatian para kondensat. Mereka juga menurunkan robot Lotus untuk menyorotkan sinar hiperspektral. Di saat itu juga, beberapa kondensat mulai muncul. Tim Delta pun bersiap untuk menguji senjata ciptaan Clan. Dan akhirnya mereka pun berhasil membunuh satu kondensat hanya dengan satu tembakan. Tim yang lain pun mulai turun untuk memerangi kondensat, sedangkan Clan, Madison, dan Sersan Toll bertugas menyusup ke dalam Mazarov. Saat mereka masuk ke dalam, mereka diserang oleh salah satu kondensat. Sersan Toll kemudian meminta Clan dan Madison untuk menuju ke ruang laboratorium, sedangkan dirinya dan rekannya akan menghadapi kondensat. Sesampainya di laboratorium, Clan dan Madison menemukan kalau para ilmuwan yang didanai pemerintah rezim telah membiayai manusia pada tingkat molekul menggunakan percetakan 3G canggih untuk mereplikasi manusia dalam bentuk kondensat. Clan juga menemukan kalau para ilmuwan gagal dalam mengendalikan kondensat. Jadi awalnya para ilmuwan menciptakan kondensat untuk mengenali penciptanya. Namun karena ada kesalahan teknis, para kondensat tak bisa dikendalikan dan akhirnya mereka terlepas lalu menyerang semua orang yang ada di hadapannya. Keduanya kemudian menemukan perangkat prosedur shutdown darurat di mana perangkat tersebut bisa menghentikan aktivitas si kondensat. Dan untuk menonaktifkannya, Clan harus mencabut 16 kabel yang terpasang di perangkat. Tanpa pikir pendek, Clan pun mulai mencabut kabel-kabelnya, sedangkan tim Delta masih bertempur melawan kondensat. Saat ini juga tiba-tiba para kondensat menyatu lalu menciptakan sebuah pusaran kondensat yang sangat mematikan. Satu persatu personil tim Delta terbunuh, sementara Mayor Sion menggunakan tenaga terakhirnya untuk menyatukan beberapa senjata plasmik lalu menembakkannya ke pusaran kondensat. Di waktu yang sama, Clan berhasil mencabut semua kabelnya, membuat semua kondensat yang ada langsung membeku lalu hancur. Setelah itu, Clan dan Madison menemukan sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat puluhan kapsul yang di dalamnya ada otak dan saraf manusia yang terhubung ke salinan 3G kondensat. Clan menyimpulkan kalau manusia-manusia ini masih hidup namun mereka kesakitan. Clan pun mencabuti kabel-kabel penghubung agar mereka bisa mati dengan tenang. Setelah itu, semua tim kembali ke bunker sipil. Clan dan Madison melihat militer AS dan sekutu Moldova pergi ke medan perang untuk mengambil alih kota Moldova dari pemberontak. Tim ekstraksi juga akan dikirim ke Mazarov untuk membongkar mesin kondensat dan mereka akan menelitinya untuk tujuan mereka sendiri. Clan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Madison dan Sherry. Lalu ia menaiki V-22 Osprey untuk dibawa kembali ke rumahnya dan film pun berakhir. Oke, itulah cerita film Spectral. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.